Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kejadian-kejadian lucu orang-orang sekitar saya yang pernah mengalami anxiety psikosomatis dyspepsia. Ada beberapa orang di sekeliling saya memang yang saya kenal itu beliau mengalami sakit anxiety psikosomatis. Kalau zaman dulu itu di tahun 80-an, orang-orang yang orang-orang yang lebih tua dari kita itu mereka hanya tahunya itu hanya psikosomatis. Saya juga tahunya psikosomatis itu bukan dari browsing, bukan dari googling ya. Saya tahunya itu dari orang yang sudah umur 68 ketika saya minta saran, saya sakit seperti ini apa yang harus saya lakukan. Beliau menjawab, kamu itu kena psikosomatis. Dia bilangnya begitu. Tidak ada kata-kata anxiety, tidak ada distrepsia. Yang beliau tahu itu adalah psikosomatis. Beliau umurnya sudah 68. Itu tak saya tahunya. Ketika saya tanya Pak Haji tersebut, Pak Haji, ada kejadian lucu apa yang pernah terjadi? Beliau, kalau saya sendiri dulu ya, saya sendiri dulu itu pernah cerita, itu kayak saya awal kena panic attack. Itu yang saya lakukan adalah saya datangi salah satu dokter dan saya gedor pintunya dan saya catat nomornya dan saya WA, saya mengalami hal buruk pada tubuh saya dan saya harus dapat pertolongan dengan cepat. Mohon saya ditemuin, dan itu saya tidak ditemuin sama dokter tersebut. Alhamdulillah sampai detik ini baik-baik saja. Itu 6 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, maaf, 5 bulan yang lalu. Itu cerita saya. Terus kalau saya ingat-ingat itu, kalau kecewa ya kecewa, tapi saya apa ya, bikin saya ketawa, kejadian tersebut itu ya, yang menakutkan tersebut itu bikin saya ketawa. Kalau kejadian yang kembali ke Bapak Haji yang saya ceritakan tersebut, beliau malah lebih keren dia. Beliau ketika panic attack, beliau datang ke salah satu dokter spesialis organ dalam kalau nggak salah. Di zaman itu tahun 80 berapa gitu, itu memang sedikit, dia keluar kota sama keluarganya, beliau hak kendaraan, begitu masuk ada antrian sekitar 5, zaman dulu kan sedikit dokter ya, sekitar ada 50-40 orang. Dia nggak mau ngantri, dia langsung masuk ruang praktek, langsung bilang, dokter saya mau maju, dia bilang gitu ceritanya itu. Dokternya tanggapannya santai saja, diperiksa, akhirnya dikasih obat penenang kala itu sekali. Dan dokternya bilang ini hanya sekali saja, jangan diulang lagi, jangan minta obat ini lagi, setelah itu di handle sendiri pikirannya. Nah itu cerita lucu yang satunya itu, yang Pak Haji itu. Saya pernah punya, saya juga pernah datangi orang yang sakit seperti kita ini. Orangnya lebih muda sih, kalau sekarang umurnya sekitar 59 mungkin ya. Itu saya tanya, hal terburuk apa? Banyak katanya. Banyak, apa aja? Saya tuh tiap kali masuk kamar mandi, pintu tidak akan saya tutup. Kenapa? Saya takut nanti mati, nanti tidak ada yang bisa mengambil jasad saya. Kan lucu banget itu. Mungkin banyak yang mengalami hal itu, tapi kalau saya tidak sampai segitunya. Memang pernah takut masuk kamar mandi, tapi nggak sampai seperti itu. Orang itu tidak berani tutup pintu, jadi dia biarkan beberapa bulan, ketika mandi, ketika buang air, itu tetap dengan kondisi pintu terbuka, terlihat anak-anaknya. Itu pernah juga kejadian dia tengah-tengah nyetir dengan anaknya 4, dia kebetulan baru punya cucu ya, ada keluar dengan salah satu anaknya yang sudah punya anak lagi, berarti dia keluar dengan anak, mantu, dan cucunya. Ketika itu dia merasa panik, dia ngerokok. Anaknya akhirnya protes dong, Pak, ini ada bayi Pak, Bapak kok ngerokok? Dia enteng aja jawab, enggak, bilang saya sakit harus ngerokok biar saya lebih tenang. Enggak, saya lagi cemas, saya harus menenangkan diri. Enggak, dia tidak bilang gitu, dia simple saja jawabnya waktu itu. Dia bilang begini, anak saya itu 4, dari kecil saya ngerokok, kalian tumbuh besar semua nggak ada yang mati. Dia bilang gitu. Jadi anaknya nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab gitu, karena bapaknya bilang kayak gitu. Itu cerita lucu. Ada lagi, itu paling banyak ceritanya itu orang tersebut itu. Pernah suatu hari dia itu bambu beli bambu satu pickup. Anaknya kan bingung, buat apa ini Pak, beli bambu begitu banyak? Bapak lagi takut rumahnya nanti takut roboh. Jadi rumahnya itu bangunan permanen,
dengan bangunan cor beton, sudah benar-benar kuat sekali, tapi dia takut. Dan di setiap 2 meter itu disanggah oleh bambu. Sampai segitunya itu anxiety psikosomatis itu, cemasnya itu sampai berlebihan, sampai seperti itu ada lagi itu. Terus suatu ketika dia pernah, hanya gara-gara ketilang kalau nggak salah, akhirnya menimbulkan trauma terhadap polisi. Jadi setiap lihat polisi dia itu mesti lari, kabur, seolah-olah mau ditilang lagi, padahal dia tidak melakukan kejahatan apapun. Itu orang paling lucu yang saya temui. Jadi anxiety psikosomatis itu memang kecemasan yang berlebih itu memang macam-macam ya. Ada yang apa namanya, lucu-lucu seperti itu. Tapi buat penderita itu sebenarnya nggak ada lucu-lucunya itu. Buat penderita itu sangat menakutkan sekali, sangat mencemaskan sekali. Tapi buat orang lain yang melihat itu akan terlihat sangat lucu sekali. Nah itulah sedikit cerita tentang orang tua-tua yang pernah mengalami anxiety, yang pernah saya tanya-tanyain. Beliau-beliau itu punya cerita lucu-lucu seperti itu. Ya, semoga jadi penyemangat kita bahwasanya orang yang sudah kena anxiety di tahun 86, 87 yang lalu, 90-an yang lalu, beliau-beliau itu yang pernah saya temui itu ternyata beliau masih hidup seger waras, punya anak banyak, punya cucu dan lain-lain, dan sampai detik ini masih seger buger, nggak ada masalah. Ya artinya itu harus jadi pengingat bahwasanya kita hanya seperti ini saja, yang seringan ini. Berarti kita idealnya kita bisa sembuh dengan cepat. Itu ceritanya. Jadi ya, sekian dulu video tentang lucu-lucu yang saya rangkum dari orang-orang penderita